Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vini Indriasari. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial ETL dengan menggunakan Pentaho Data Integration. Sebelum mengikuti tutorial ini, silahkan Anda mendownload tutorial data yang telah saya sediakan. Linknya bisa dilihat di deskripsi. Dalam tutorial ini, saya menggunakan dua tool utama, yaitu MySQL Database untuk penyimpanan database-nya. Di sini saya menggunakan MySQL versi 8. Komponen yang diperlukan adalah MySQL Server dan MySQL Workbench. Yang kedua adalah Pentaho Data Integration. Di sini saya menggunakan Pentaho Data Integration versi 94 Community Edition atau PDI 94 CE. Untuk keperluan tutorial Pentaho ini, kita akan membuat suatu database baru yang merupakan data warehouse kita. Lalu kemudian kita akan membuat username yang aksesnya kita batasi hanya untuk database yang kita buat tersebut. Untuk pembuatan database dan username ini, kita lakukan di MySQL Workbench. Di sini saya sudah membuka MySQL Workbench. Jika Anda belum membukanya, silakan dibuka dulu. Lalu di MySQL Workbench ini, kita akan connect ke MySQL Server sebagai root. Dari proses instalasi, di sini saya sudah memiliki connection sebagai root. Jadi untuk masuk ke MySQL sebagai root, saya bisa langsung klik di MySQL connection tersebut. Namun jika Anda belum memiliki connection sebagai root, Anda bisa membuatnya dulu. Saya kembali lagi ke home. Untuk membuat connection sebagai root, kita klik tanda plus ini. Kemudian kita beri nama connection-nya, misalnya root connection. Lalu pastikan username yang digunakan adalah root. Lalu klik OK. Setelah membuat connection sebagai root, masuk ke server melalui connection tersebut. Klik root connection. Kemudian di halaman utama, klik tab skema. Tab skema ini menampilkan daftar database yang ada di server. Jika pada saat instalasi Anda menginstal komponen sampel data, maka di daftar ini seharusnya sudah ada database Sakila, Sys, dan Word. Untuk membuat database baru, kita klik tombol Create a new schema in the connected server. Kemudian kita beri nama untuk skema atau database-nya. Misalnya di sini saya beri nama Sales. Lalu klik Apply. Klik Apply lagi. Klik Finish. Nah, di sini kita lihat database Sales yang baru saja kita buat sudah ada di daftar skema. Secara default, user dapat mengakses semua database di server. Jika kita membuat koneksi ke MySQL Server dari Pentaho menggunakan user ini, maka semua tabel dari seluruh database di server tersebut akan terlihat. Agar tidak membingungkan, kita dapat membuat satu user account khusus yang hanya dapat mengakses satu database saja. Untuk membuat user account baru, klik tab Administration, lalu klik Users and Privilege. Halaman ini menampilkan daftar user account yang ada di server. Jika Anda tidak dapat melihat daftar ini, kemungkinan Anda tidak masuk sebagai root. Untuk membuat username baru, klik tombol Add Account. Berikan nama untuk username. Misalnya di sini saya beri nama Vini. Lalu untuk hostnya, kita isi dengan localhost. Untuk password, saya gunakan Vini juga. Lalu klik Apply. Bisa kita lihat di sini username yang baru sudah muncul di daftar username. Pastikan username yang baru dalam posisi terpilih. Lalu klik tab Schema Privilege. Lalu klik tombol Add Entry. Di sini kita bisa mengatur
apakah username yang baru saja kita buat dapat mengakses seluruh skema atau hanya skema tertentu saja. Di sini kita ingin membatasi agar username Vini tersebut hanya dapat mengakses database sale. Karena itu kita pilih selected schema dan kemudian kita pilih skemanya yaitu database yang tadi kita buat yaitu sales. Lalu klik OK. Kita sudah berhasil membatasi privilege user Vini tadi agar hanya dapat mengakses database sales saja. Selanjutnya kita perlu mendefinisikan lebih spesifik lagi apa saja yang dapat dilakukan terhadap database tersebut. Kita klik saja select all, lalu klik apply. Maka user Vini tersebut dapat melakukan apapun terhadap database sales seperti membuat tabel, menghapus tabel, mengedit tabel, dan sebagainya. Untuk menguji koneksi, Anda dapat membuat new connection dengan username yang baru saja Anda buat, lalu masuk ke server melalui connection tersebut. Saya klik tab home, lalu klik tanda plus untuk membuat new connection. Saya akan beri nama connection-nya sesuai nama database-nya, yaitu sales. Dan username-nya menggunakan username Vini. Lalu klik OK. Saya masuk ke server menggunakan username Vini. Nah, di sini karena saya baru pertama kali masuk sebagai user Vini, maka saya diminta untuk memasukkan password. Saya masukkan passwordnya tadi, Vini juga. Lalu klik OK. Kemudian klik tab skema. Nah, kita lihat di sini bahwa di daftar skema hanya terlihat database sales saja. Karena tadi kita sudah membatasi username Vini agar hanya dapat melihat database sales saja. Dalam proses ETL yang akan kita lakukan nanti, kita mengimplementasikan bisnis proses penjualan yang memiliki star schema sebagai berikut. Star schema ini memiliki satu fact table yang bernama sales fact, kemudian memiliki 5 dimensi. Yang pertama adalah customer dimension, lalu ada product dimension, lalu sales rep dimension, lalu promotion dimension, dan yang terakhir adalah date dimension. Untuk masing-masing fact table dan dimension table, sumbernya adalah sebagai berikut. Untuk customer dimension, itu akan diambil dari source file customer CSV. Lalu untuk product dimension, itu akan diambil dari file product CSV. Lalu sales rep dimension diambil dari sales rep CSV. Promotion dimension diambil dari promotion CSV. Khusus untuk date dimension, ini akan kita buat, jadi tidak diambil dari source yang sudah ada. Dan yang terakhir, untuk sales fact table, itu akan diambil dari file order CSV. Sekarang kita akan mulai melakukan transformasi dari data source ke data warehouse menggunakan Pentaho. Di sini saya sudah membuka aplikasi Spoon dari Pentaho. Jika Anda belum membuka aplikasi ini, silahkan jalankan Spoonbat dari folder instalasi Pentaho Anda. Di Spoon ini, kita bisa membuat dua macam file. Jadi kalau saya klik File, New, di sini kita bisa melihat bahwa kita bisa membuat new transformation atau job. Transformation adalah untuk menjalankan transformasi dari data source ke data warehouse, dan job untuk mengatur eksekusi transformasi tersebut secara otomatis. Untuk saat ini kita fokus pada proses transformasi saja. Jadi silakan Anda klik New Transformation. Nah, di sini Anda bisa melihat bahwa Pentaho mengandung kumpulan tool yang dapat kita gunakan untuk menjalankan proses transformasi data dari source ke data warehouse. Toolnya di sini ada banyak sekali, sehingga jika kita kesulitan mencari suatu tool, kita bisa menggunakan fasilitas search ini. Pertama yang akan kita transformasi adalah data customer. Maka saya akan menyimpan transformasi ini sebagai customer transforms. Klik file, save as. Kemudian saya beri nama customer transform.
Bisa Anda lihat di sini file type-nya adalah KTR, karena ini merupakan transform file. Lalu kita klik save. Karena data source kita berupa file CSV, kita gunakan tool input di sini yang berupa CSV file input. Yang akan kita gunakan nanti adalah file customer CSV. Sebelumnya bisa kita lihat dulu isi dari file customer CSV tersebut. Nah, ini adalah isi file dari customer CSV. Anda bisa lihat di sini file ini memiliki kolom-kolom seperti customer ID, customer first name, last name, street address, postal code, city, state province, country ID, country name, region ID, NLS language, NLS territory, credit limit, customer email, primary phone number 2, account manager ID. Kemudian kolom-kolom terakhir ini berkaitan dengan informasi lokasi dan koordinat lokasi. Kalau kita scroll ke bawah, kita lihat bahwa ada beberapa baris yang tidak terisi untuk kolom informasi lokasinya. Kita kembali lagi ke Pentaho. Silakan double klik pada CSV file input. Step name ini adalah nama yang kita berikan. Untuk setiap step dalam transformasi ini, kita beri nama saja customer CSV. Untuk file name, klik browse, lalu cari di mana Anda menyimpan lokasi file customer CSV. Di sini saya menyimpannya di file D, ETL Lab, data input, customer CSV. Klik open. Kemudian kita bisa klik get field, klik OK untuk mengambil 100 sampel data. Dalam tool ini ditampilkan daftar kolom-kolom yang ada di dalam file CSV. Jadi Pentaho secara otomatis membaca isi file CSV dan mengidentifikasi nama-nama kolom tabel yang ada di file CSV tersebut. Kita harus memastikan bahwa panjang karakter untuk kolom yang bertipe string itu dapat menampung data yang akan kita transform ke database. Karena jika data yang ditransform panjang karakternya melebihi panjang data yang ditetapkan untuk setiap kolom, maka akan terjadi error. Di sini kita harus mengubah untuk kolom customer first name, customer last name, street address, dan city, kita ubah lengthnya menjadi 30. Oke, jadi saya mengubah customer first name, last name, street address, dan city. Lengthnya diubah menjadi 30. Lalu untuk kolom postal code, ini kita ubah menjadi string. Dan lengthnya kita biarkan tetap 15. Untuk NLS territory, kita set lengthnya menjadi 11. Lalu untuk primary phone number dan phone number, pastikan tipenya adalah string. Lalu lengthnya kita set menjadi 16. Untuk primary phone number sudah 16. Dan phone number 2 saya ubah menjadi 16. Lalu klik OK. Selanjutnya kita cari tool Dimension Lookup Update. Tool ini ada di folder Data Warehouse. Kita drag tool Dimension Lookup Update. Lalu kita tarik konektor dari Customer CSV ke Dimension Lookup Update. Tunggu sampai muncul pilihan di step Customer CSV, lalu pilih tool yang tanda panah ini. Kemudian tarik ke tool Dimension Lookup Update. Lalu klik dan pilih Main Output of Step. Pastikan konektor ini dalam posisi aktif, karena jika kita klik, dia akan di-disable
dan data dari customer CSV tidak akan mengalir ke tool dimension lookup update ini. Double klik tool dimension lookup update. Untuk step name, saya akan beri nama update customer dimension. Pastikan update dimension ini tercentang. Lalu untuk connection, klik new. Anda bebas memberi nama untuk connection name ini. Saya akan memberi nama sales con. Lalu untuk connection type-nya, cari MySQL. Pilih MySQL. Lalu untuk host-nya, masukkan localhost. Untuk database name, masukkan nama database yang tadi sudah kita buat di MySQL, yaitu sales. Lalu masukkan username dan password Anda. Kita tes dulu koneksinya apakah sudah berhasil. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, tandanya Pentaho sudah bisa terhubung dengan database MySQL yang kita buat tadi. Klik OK, lalu klik OK lagi untuk menutup database connection. Target skema ini seharusnya diisi dengan nama database, tapi karena kita sudah membatasi username kita hanya dapat mengakses satu database saja, maka kita bisa kosongkan saja untuk target skema ini. Untuk target table, ini adalah nama tabel yang akan menyimpan data customer dimension. Tabel ini belum ada, jadi akan kita buat. Kita akan beri nama customer underscore dim. Lalu uncheck pilihan enable the chase untuk menghindari error. Di bagian keys, ini kita mendefinisikan primary key dan foreign key yang akan kita gunakan untuk menghubungkan antara dimension table di data warehouse dengan tabel di customer CSV. Nah, untuk field in stream, ini adalah kolom-kolom yang ada di file customer CSV. Kita menggunakan kolom customer ID. Lalu untuk di tabel customer dimension, kita juga akan menggunakan kolom dengan nama yang sama, yaitu customer ID. Lalu klik fields, kita bisa klik get fields. Nah, ini adalah field-field yang lain yang ingin kita ambil dari customer CSV dan disimpan ke tabel customer dimension. Kita bisa memilih hanya beberapa kolom saja, jadi tidak perlu semuanya kita ambil. Dalam hal ini, saya akan membuang kolom-kolom mulai dari account manager sampai location Y. Nah, ini saya select, kemudian saya hapus. Jadi jika Anda hanya ingin mentransform beberapa kolom saja dari tabel source, Anda bisa mengatur settingannya di sini. Kemudian untuk type of dimension, ini untuk mengimplementasikan SCD. Jadi dalam Pentaho, kita bisa mengimplementasikan SCD tipe 1 dan SCD tipe 2. Saya ingatkan kembali bahwa di SCD tipe 1, jika terjadi perubahan pada data source, maka di dimension table, nilai saat ini akan langsung diganti dengan nilai yang baru. Sedangkan untuk SCD tipe 2, jika terjadi perubahan pada data source, maka di dimension table akan diinput baris baru dan nilai atribut yang baru akan disimpan di baris baru tersebut. Sehingga SCD tipe 2 ini menyimpan histori dari data. Sedangkan SCD tipe 1 itu tidak menyimpan histori dari data. Di Pentaho, untuk mengimplementasikan SCD tipe 2, kita bisa menetapkan type of dimension-nya adalah insert. Sedangkan jika kita ingin mengimplementasikan SCD tipe 1, maka kita bisa menggunakan update ataupun punch through. Untuk data customer ini, kita buat setiap atribut memiliki type of dimension update insert, kecuali untuk kolom credit limit.
kita gunakan tipenya punch through. Lalu untuk customer email, kita gunakan tipenya update. Nanti kita akan melihat apa perbedaan antara punch through dan update ini. Yang jelas, keduanya sama-sama mengimplementasikan SCD tipe 1. Technical key dalam Pentaho ini mencerminkan surrogate key. Jadi ini adalah primary key dari dimension table. Di sini kita sepakati saja bahwa untuk primary key di dimension table, kita beri nama kolomnya dengan akhiran dim ID. Jadi untuk customer dimension ini, technical key-nya kita beri nama customer dim ID. Ini untuk membedakan antara surrogate key dengan natural key. Jadi customer dim ID ini mencerminkan surrogate key dan customer ID ini mencerminkan natural key. Karena tabel customer dim ini belum ada, maka kita harus membuat dulu tabel tersebut sebelum kita bisa melakukan transform. Untuk membuat tabel, kita bisa menggunakan sintaks SQL yang di-generate secara otomatis oleh Pentaho. Jadi kita klik tombol SQL. Nah, di sini kita lihat bahwa di SQL editor ini sudah ada sintaks SQL untuk create table dari customer dim, di mana kolom-kolomnya sesuai dengan yang sudah kita definisikan di key dan fields ini. Kita tinggal jalankan saja perintah untuk pembuatan tabelnya. Kita klik execute. Nah, jika sudah muncul 3 SQL statements executed seperti ini, tandanya tabelnya sudah berhasil dibuat. Klik OK, lalu klik close, lalu klik OK untuk menutup tool dimension lookup update. Sekarang kita jalankan proses transform ini. Kita klik run, lalu klik lagi run. Nah, di sini sudah terlihat tanda centang warna hijau, tandanya prosesnya sudah berhasil. Kita bisa cek di step matrix. Kita lihat bahwa di step update customer dimension, ini dia membaca input 319 data, dan output ini menunjukkan data yang ditransform ke tabel customer dimension. Di sini ada 319 juga, tandanya seluruh data dari input customer CSV itu ditransform ke tabel customer dimension yang ada di MySQL. Untuk melihat isi dari tabel yang ada di MySQL, kita bisa melihatnya dari menu Tools, kemudian pilih Database, kemudian pilih Explore, lalu pilih nama Database Connection, kemudian klik OK, lalu cari tabel Customer Dimension di dalam Database Connection ini, kemudian klik Action, lalu klik Preview X Rows. Kita tahu bahwa tadi ada 319 baris yang ditransform. Jadi kalau kita klik preview 400 baris, maka kita bisa melihat semuanya. Nah, ini adalah isi dari tabel customer dim yang ada di database MySQL. Ya, kita lihat tabel ini berisi 319 baris. Dan kolom customer dim ID ini merupakan primary key dari tabel customer dimension yang nilainya di-generate secara otomatis oleh Pentaho mulai dari nilai 1 hingga nilai 319. Untuk nilai 0 ini memang 0 karena kalau kita lihat di menu update customer dimension, cara menentukan nilai untuk technical key ini adalah dari nilai maksimum yang ada di table plus 1. Karena pada kondisi awal, table maksimumnya bernilai 0, maka nilai yang pertama kali digunakan adalah nilai 1. Selanjutnya saya akan mendemokan perbedaan antara 3 jenis update yang tadi kita gunakan, yaitu insert, punch through, dan update. Pertama, kita akan melihat efek dari perubahan insert. Di sini ada customer yang bernama Elia Fawcett. Misalkan customer Elia Fawcett ini berpindah alamat.
Sebenarnya kita bisa langsung mengedit datanya di file ini, tapi agar kita tidak perlu bersusah payah mengetik perubahan datanya di sini, saya sudah menyiapkan file customer change 1. Nah, ini adalah isi file customer change 1. Di file ini terdapat perubahan street address pada customer Elia Fawcett dari sebelumnya and Port Washington Road menjadi Robbinsville City. Kemudian juga di customer change 1 ini, di bagian bawah terdapat customer baru bernama Samuel Green. Jadi kalau kita lihat di file yang customer, data customer terakhir itu adalah Kevin Cleveland dengan customer ID 755, dan di customer change 1 ini terdapat tambahan customer baru bernama Samuel Green. Untuk merefleksi perubahan ini di Pentaho, kita tinggal mengubah source file CSV-nya. Jadi kita klik step customer CSV. Nah, untuk file name-nya ini kita ubah menggunakan customer change 1. Klik open. Oke, lalu kita run ulang. Nah, kita cek di step matrix. Untuk step update customer dimension, di sini dia membaca input 320 data, tapi yang di output hanya ada 2 baris saja. Kita lihat bahwa untuk kolom street address, di sini menggunakan tipe insert, maka ketika terjadi perubahan street address pada customer Elia Fawcett, di Pentaho akan menambahkan baris baru. Jadi 2 output di step matrix ini. Yang pertama menunjukkan perubahan data alamat dari customer Elia Fawcett. Dan yang satu lagi adalah tambahan customer baru yaitu Samuel Green. Jika kita cek di database-nya, di sini saya akan mengecek langsung melalui MySQL Workbench. Kita klik refresh, lalu klik table. Nah, kemudian kita buka. Perhatikan bahwa di tabel ini kita memiliki 2 record untuk customer Elia Fawcett. Yang pertama adalah record asli sebelum perubahan alamat, yang di sini memiliki customer DIM ID 3 dan customer ID 146. Lalu di bagian bawah kita lihat bahwa terdapat record yang kedua untuk customer Elia Fawcett dengan customer ID yang sama, namun dengan customer DIM ID yang berbeda, yaitu 320. Kemudian ada tambahan customer baru, yaitu Samuel Green dengan customer DIM ID 321. Misalkan customer Elia Fawcett ini mengalami pindah alamat lagi untuk yang kedua kalinya, silakan Anda buka customer change 2. Di customer change 2 ini, customer Elia Fawcett mengalami perubahan alamat lagi, yaitu menjadi 202 Oak Avenue. Nah, kita kembali ke Pentaho. Di step customer CSV, kita ubah lagi source-nya menggunakan customer change 2. Klik OK. Lalu kita run lagi. Kita cek di step matrix. Nah, di sini outputnya hanya ada 1, tandanya hanya ada 1 baris yang ditambahkan ke tabel customer dimension yang mencerminkan perubahan alamat dari Elia Fawcett untuk yang kedua kalinya. Kalau kita cek di MySQL, kita run ulang untuk melihat isi tabelnya. Lalu kita lihat di baris paling bawah. Nah, di sini terdapat baris baru dengan customer DIM ID 322 yang berisi data customer Elia Fawcett dengan customer ID 146 dan street address yang baru. Jadi sekarang di tabel customer dimension ini kita memiliki 3 record dari customer Elia Fawcett.
Kita kembali lagi ke step update customer dimension. Untuk credit limit, tadi kita menetapkan dimensinya punch through dan customer email ini update. Sekarang kita akan melihat efek dari punch through dan update ini jika terjadi perubahan pada nilai credit limit dan customer email. Kita lihat bahwa saat ini customer Elia Faucet memiliki kredit limit 500 dan customer emailnya adalah elia.faucet@jakanaexample.com. Silakan Anda buka file customer Cheng 3. Di file customer 3 ini, customer Elia Faucet mengalami perubahan kredit limit dari sebelumnya 500 menjadi 700. Kemudian customer emailnya berubah menjadi efaucet@artamevia.com. Kita kembali ke Pentaho, kita ganti source untuk customer CSV-nya menggunakan customer Cheng 3. Oke. Lalu klik run. Nah, kita lihat di step matrix. Di sini outputnya 0, tandanya tidak ada baris baru, karena perubahan yang terjadi adalah untuk SCD tipe 1, jadi tidak ada baris baru yang ditambahkan. Kita lihat perbedaan antara punch through dan update melalui MySQL Workbench. Saya klik run lagi untuk customer dimension-nya. Kita lihat kolom credit limit untuk customer Elia Faucet. Kita lihat bahwa kredit limit untuk customer Elia Faucet untuk semua record dari customer Elia Faucet itu nilainya diubah menjadi 700. Yaitu baris yang terakhir ini, kemudian baris yang ini, dan baris yang di atas. Nah, ini adalah efek punch through. Jadi, punch through ini akan mengganti nilai semua record dari suatu customer. Sementara untuk yang alamat email, kita lihat bahwa hanya baris terakhir saja yang alamat emailnya berubah ke alamat email yang baru, yaitu efaucet@artamevia.com. Sementara untuk record yang sebelumnya, ini tetap menggunakan alamat email yang lama. Jadi ini adalah efek update, di mana update ini hanya akan mengubah nilai dari record yang terakhir saja. Sekarang kita buat transformasi yang kedua, yaitu untuk sales rep. Kita buat file, new, transformation, lalu kita simpan. Saya beri nama sales rep transform. Save. Kita tarik CSV file input, kemudian double klik. Dan di sini saya beri nama sales rep CSV. Untuk file name kita browse ke sales rep CSV. Lalu klik get fields. Oke. Untuk phone number kita ubah tipenya menjadi string. Lalu untuk hire date kita ganti tipenya menjadi date juga. Dan formatnya ini kita sesuaikan dengan format date yang ada di file CSV-nya. Kalau kita lihat di dalam file CSV-nya, untuk kolom hire date, ini format datanya adalah tanggal, strip, nama bulan yang disingkat, kemudian strip, dan tahun 2 digit. Jadi di sini kita tulis format date-nya itu adalah DD, strip, MMM, yang artinya nama bulan yang disingkat, kemudian strip, YY, untuk format tahun 2 digit. Lalu klik OK. Selanjutnya kita drag tool dimension update dari data warehouse. Lalu kita hubungkan sales rep CSV ini ke dimension lookup update. Lalu kita double klik. Untuk namanya saya beri nama update
sales rep. Lalu untuk connection-nya kita klik new, kita buat seperti tadi. Di sini untuk connection name saya beri nama sales con. Kemudian untuk database-nya pilih MySQL. Hostname adalah localhost. Lalu masukkan username dan password. Test connection. Database name-nya sales. Lalu kita test connection. Sudah berhasil. Kita klik OK. Untuk target table, kita beri nama sales rep underscore dim. Hapus enable chase. Lalu untuk key di field in stream, ini kita gunakan kolom employee ID. Sementara di dimension field, kita gunakan namanya sales rep ID. Klik fields, dan kemudian klik get fields untuk mendapatkan field yang lain. Tipe dimensionnya kita biarkan semuanya menggunakan insert. Lalu untuk technical key field kita beri nama sales rep dim ID. Klik SQL untuk membuat tabelnya. Lalu klik execute. Klik OK. Klik close. Klik OK. Kita coba jalankan. Ya, sudah berhasil. Kita cek di step matrix. Nah, di sini outputnya ada 33, tandanya ada 33 data baru yang di-insert ke tabel sales rep dimension. Kita cek melalui MySQL Workbench. Saya refresh. Nah, di sini tabel sales rep dimensionnya sudah muncul. Dan kalau kita buka isinya, di sini terdapat 33 baris yang berisi nama sales representative. Selanjutnya kita buat lagi file transform baru. Kali ini untuk produk. Jadi saya simpan namanya product transform. Save. Kita lakukan langkah-langkah yang sama seperti tadi. Pertama adalah input file CSV. Saya beri nama product CSV. Kemudian untuk filenya kita browse ke product CSV. Lalu klik get field. Oke. Untuk product name kita set panjangnya menjadi 30 karakter. Lalu untuk kategori name ini juga bisa kita set 30 dan subkategori name juga 30. Oke. Selanjutnya dimension update. Kita connect dulu dari produk CSV. Lalu double klik. Tabnya saya beri nama update product. Buat new connection lagi seperti tadi. Test connection. Oke. Target table-nya kita beri nama product underscore dim. Untuk key-nya, dari field in stream, kita ambil dari kolom product ID. Lalu untuk dimension field, ini kita buat namanya sama, yaitu product ID juga. Klik tab fields, get fields. Ini kita bisa membuang field-field yang tidak kita perlukan.
Misalnya saja di sini saya akan membuang field supplier ID, select, delete, warranty period, weight class, dan katalog URL. Untuk semua field, kita ubah tipe update-nya menjadi punch through. Yang artinya untuk semua atribut dari produk ini kita menggunakan SCD tipe 1. Lalu untuk technical key field kita beri nama product dim ID. Klik SQL untuk membuat tabelnya dulu, lalu klik execute, klik OK, close, OK, lalu klik run. Cek di step matrix. Ya, di sini ada 288 baris baru di outputnya. Kita bisa cek di MySQL Workbench. Refresh. Di sini sudah ada tabel produk dim. Kita coba lihat isinya. Dan di sini kita lihat sudah ada 288 data baru yang dimasukkan ke tabel ini. Sekarang kita akan mencoba tes SCD tipe 1 untuk data produk ini. Kita lihat di file produk CSV. Di sini produk yang di baris pertama itu produk statusnya adalah underdeveloped. Dan produk yang kedua statusnya adalah orderable. Misalkan kita ubah produk status untuk data yang berada di baris pertama dan kedua. Silakan Anda buka product change CSV. Nah, di product change CSV ini, produk status untuk produk yang berada di baris pertama diubah menjadi orderable dari sebelumnya underdeveloped, dan kemudian untuk yang baris kedua diubah menjadi obsolete dari sebelumnya orderable. Untuk melihat efek perubahan ini, maka di Pentaho kita tinggal mengubah source dari file CSV-nya. Kita ubah menjadi products change CSV. Lalu klik open. Oke. Dan kita run kembali. Kita cek di step matrix. Di sini outputnya 0 karena memang tidak ada data baru yang dimasukkan. Tapi kalau kita cek nilai produk status untuk data di baris pertama dan kedua, itu akan berubah. Kita bisa periksa melalui MySQL Workbench. Saya buka lagi produk dim table-nya. Dan ini yang sudah berubah. Kita lihat produk status di dua baris teratas adalah orderable dan obsolete. Dari tabel sebelumnya, di mana baris pertamanya adalah under development dan orderable. Selanjutnya kita buat lagi untuk yang promotion. File new, transform. Lalu kita simpan sebagai promotion, transform, drag input CSV, double klik, kita beri nama promotion CSV. Lalu untuk filenya, kita browse ke D, promotion CSV. Open. Lalu klik get fields. Ya, tabel promotion CSV ini hanya mengandung 2 kolom saja, berisi promo ID dan promo name. Untuk tipe dan lengthnya tidak ada yang perlu diubah, langsung saja klik OK. Lalu untuk transformnya, tarik konektor. Kita beri nama stepnya update promotion. Lalu buat new connection.
Text connection. Oke. Untuk nama tabelnya kita beri nama promotion underscore dim. Clear enable chase. Untuk key-nya kita pilih dari field in stream, kita ambil promo ID. Kemudian di dimension field juga kita beri nama promo ID. Klik field, get field. Ya, hanya ada satu field lain selain natural key. Untuk technical key field kita beri nama promo dim ID. Klik SQL, execute. Oke. Lalu kita run proses transformnya. Kita cek di MySQL Workbench. Ya, tabel promotion dim-nya sudah ada. Dan tabel ini hanya berisi 2 baris saja, yaitu promotion everyday low price dan blowout sale. Tahap selanjutnya kita akan mengenerate tabel date dimension. Jadi kita buat file new transform dan kita beri nama, saya akan beri nama date transform. Untuk date ini kita tidak mengambil dari file CSV. Jadi dalam tabel date dimension ini kita akan membuat tabel yang setiap barisnya berisi data tanggal, dan tabel ini mencakup data tanggal mulai dari 1 Januari 2006 selama 3 tahun sampai 31 Desember 2008. Jadi kita harus mengenerate jumlah baris di tabel sama atau lebih dari jumlah hari dalam 3 tahun tersebut. Di sini kita akan membuat 1100 baris, karena jumlah hari dalam 3 tahun itu tidak sampai 1100, sehingga kalau kita membuat 1001 baris, maka kita bisa mengcover seluruh hari selama 3 tahun penuh. Pertama kita buat generate rows. Ini ada di folder input. Kita cari generate rows, double klik. Untuk limit masukkan 1100. Lalu kita buat satu kolom di tabel dengan nama start date dengan tipe date. Kemudian formatnya adalah mm, dd, yy. Jadi kita menggunakan format bulan 2 digit, tanggal 2 digit, dan tahun 4 digit. Kemudian untuk value, kita masukkan 1/1/2006. Ya, maknanya kita akan mengisi nilai pada kolom start date ini untuk seluruh baris diisi dengan tanggal 1 Januari 2006. Lalu klik OK. Kita bisa langsung menjalankan step ini. Lalu kita preview datanya untuk memastikan bahwa outputnya sudah sesuai dengan yang kita perlukan. Jadi tahap generate rows ini membuat 1100 baris baru yang untuk kolom start date itu semuanya diisi dengan tanggal 1 Januari 2006. Selanjutnya kita membuat increment. Untuk increment ini kita gunakan tool yang ada di folder transform. Kemudian pilih add sequence. Mungkin saya naikkan ke atas. Lalu kita link dari step sebelumnya. Double klik. Untuk name of value kita isi dengan ing date. State value-nya mulai dari 0. Klik OK. Kita run lagi. Lalu kita preview datanya. Nah, jadi step add sequence ini membuat sequence integer mulai dari 0 dengan increment 1. Tahap selanjutnya kita gunakan kalkulator.
Ini juga ada di transform. Lalu kita link dari add sequence ke kalkulator, double klik. Untuk step name-nya kita beri nama calculate sales date. Kita buat new field dengan nama sales date. Untuk calculation, pilih calculation date E. Kita search dulu. Nah, kita pilih date E plus BD. Klik OK. Lalu untuk field E-nya, kita ambil dari start date. Dan field B-nya, kita ambil dari increment date. Untuk value type-nya, kita pilih date. Dan formatnya adalah garis miring DD, garis miring YY. Klik OK. Lalu klik Run. Kita preview datanya. Nah, jadi di kolom sales date ini kita sudah mendapatkan nilai tanggal mulai dari 1 Januari 2006, lalu ke 2 Januari, 3 Januari, dan seterusnya hingga di baris 1000 ini menunjukkan 26 September 2008 dan datanya masih berlanjut sampai baris ke 1100. Di sini hanya terlihat 1000 baris saja karena ini hanya preview data. Karena kita sudah memiliki kolom sales date, kita tidak lagi memerlukan kolom start date dan increment date. Jadi dua kolom pertama ini bisa kita buang. Maka selanjutnya kita pilih tool transform select value. Kita tarik link dari sales date, double klik. Di sini kita pilih field yang ingin kita gunakan sehingga field-field yang tidak digunakan itu akan dibuang. Jadi kita pilih yang kolom sales date. Oke, lalu klik Run. Jadi kita preview data dan di step select value ini hanya menghasilkan satu kolom saja yaitu sales date. Selanjutnya kita ingin membuat field-field baru untuk mengekstrak bagian dari tanggal. Misalnya kita ingin mendapatkan angka tanggalnya saja, nama bulannya saja, atau tahunnya saja. Sehingga memudahkan kita untuk melakukan aggregate dan summary pada saat membuat report. Misalnya jika kita ingin membuat laporan berdasarkan tahun, bulan, atau quarter. Di sini kita akan membuat 5 kolom tambahan. Jadi kita akan gunakan tool kalkulator lagi. Kita tarik link dari select value. Double klik, kita beri nama additional field. Untuk field yang pertama itu adalah angka tanggalnya saja. Jadi kita beri nama date of sale. Yang kedua ini adalah nama bulan. Jadi kita beri nama month name of sale. Yang ketiga adalah tahunnya saja. Jadi kita beri nama year of sales. Yang keempat, ini nama hari dalam seminggu. Jadi kita beri nama day name of sales. Dan yang kelima adalah quarter. Kita beri nama quarter of sales. Untuk date of sales, ini tipenya adalah integer. Demikian juga year of sales, ini integer. Quarter of sales, ini juga integer. Untuk date of sales, klik calculation.
ini kita akan mengambil dari day of month of date A. Nah, ini ya. Ini akan mengambil angka tanggal dari sales date. Klik OK. Lalu field A-nya kita isi dengan sales date. Untuk year of sales, calculation-nya kita ambil dari year of date A, dan field A-nya kita ambil dari sales date. Lalu untuk yang quarter, ini kita ambil calculation-nya dari quarter of date A. Di sini ya. Oke. Dan field A-nya juga kita isi sales date. Sekarang untuk yang month name of sales, ini calculation-nya kita buat create a copy of field A. Lalu field A-nya kita isi dengan sales date. Tipenya kita set sebagai string. Lalu panjang karakternya 15. Karena nama bulan tidak ada yang melebihi 15 karakter. Untuk conversion mass, ini kita gunakan MMMM. Jadi conversion mass MMMM ini akan mengambil nama lengkap dari nama bulan. Untuk panduan conversion mass, kita bisa baca dari dokumentasi Pentaho. Ini adalah halaman dokumentasi Pentaho. Di sini kita bisa melihat masking yang bisa kita gunakan untuk mengekstrak informasi tertentu dari tanggal. Misalnya jika kita ingin mengambil angka bulan dalam 1 digit atau 2 digit, kita bisa menggunakan masking MM. Tapi jika kita ingin mengambil nama bulan secara ringkas, kita bisa menggunakan masking MMM. Sementara untuk nama bulan secara penuh, bisa menggunakan masking MMMM. Selanjutnya untuk yang day name of sales, seharusnya sales. Calculation-nya juga kita gunakan create a copy of field A. Sama seperti yang month name tadi. Klik OK. Lalu field A-nya diisi dengan sales date. Untuk tipenya, ini adalah string. Panjangnya juga 15 karakter saja cukup. Lalu untuk conversion mass, kita bisa lihat di dokumentasinya tadi. Nah, di sini jika kita ingin mendapatkan nama hari untuk nama pendek, itu menggunakan masking EEE. Dan untuk nama panjang, misalnya Tuesday, itu menggunakan masking E 4 kali. Di sini kita ingin menggunakan nama lengkap dari nama hari. Jadi kita gunakan masking EEEE. Klik OK. Kita coba klik Run. Dan lihat hasilnya. Oke, jadi di sini untuk date of sales kita mendapatkan angka numerik tanggalnya sebagai integer. Kemudian nama bulan kita mendapatkan nama penuh. Lalu untuk tahun kita mendapatkan integer tahunnya saja. Lalu nama hari ini nama lengkap dan kemudian quarter. Jadi kalau kita cek bulan Januari, Februari, dan Maret itu kuarternya adalah 1. Lalu untuk bulan April, Mei, dan Juni, ini kuarternya 2. Dan seterusnya. Lalu misalkan kita ingin menambahkan informasi tanggal-tanggal yang merupakan hari libur. Silakan Anda buka file Holiday XLS. File Holiday XLS ini berisi tanggal-tanggal hari libur, holiday description, dan is a holiday ini bernilai 1. Karena data holiday disimpan dalam file Excel bukan CSV, jadi kita tarik tool input, lalu kita pilih Microsoft Excel input. Untuk sementara kita tidak perlu menarik link apa-apa, double klik ke Excel input, ke file dan directory, klik browse, lalu browse ke file
holiday XLS, lalu klik Add agar muncul di daftar selected files, lalu klik Tab Fields, klik Get Field from Header Rows. Ini adalah field-field yang ada di file holiday XLS. Untuk holiday date, tipenya ini sudah benar, date, dan lengthnya kita tetapkan 10. Untuk holiday description, ini tipenya juga sudah benar, string, tapi lengthnya kita set menjadi 50. Is a holiday, ini kita ubah tipenya menjadi boolean. Lalu klik OK. Sekarang kita perlu menjoinkan tanggal-tanggal hari libur di file Excel ini dengan sales date dari output additional fields ini. Untuk melakukan join, kita bisa menggunakan tool lookup, lalu pilih stream lookup. Dengan stream lookup ini, kita akan menjoinkan tabel Microsoft Excel dan tabel dari output additional field. Jadi kita tarik konektor dari Microsoft Excel ke stream lookup, dan kita tarik juga dari additional field ke stream lookup. Kita double klik stream lookup. Untuk lookup step-nya kita ambil dari Microsoft Excel input, dan untuk key to lookup field-nya kita pilih sales date, lalu lookup field-nya holiday date. Jadi kolom sales date dari step additional field dan juga kolom holiday date dari input Microsoft Excel ini akan digunakan untuk menjoinkan dua tabel dari dua step tersebut. Lalu untuk field to retrieve, ini kita ambil dua field lainnya dari tabel Microsoft Excel, yaitu holiday description dan juga is a holiday. Holiday description ini tipenya adalah string, dan is a holiday ini tipenya adalah boolean. Klik OK. Kita coba klik run untuk memastikan tidak ada error. Lalu kita preview datanya. Dan di sini kita lihat untuk tanggal 2 Januari ini adalah libur New Year's Day. Lalu di sini untuk tanggal 16 Januari ini adalah Martin Luther King's Day. Sampai sejauh ini kita sudah berhasil mengenerate data tanggal untuk periode 3 tahun dari 1 Januari 2006 sampai 31 Desember 2008. Dan juga menambahkan informasi tanggal-tanggal hari libur. Tapi tabel ini belum kita simpan ke database MySQL. Untuk menyimpan ke MySQL, kita gunakan tool yang Dimension Update. Lalu kita tarik stream konektor dari stream lookup. Double klik. Ini kita isi dengan update sheet. Untuk connection, buat new connection seperti di tahap-tahap sebelumnya. Oke. Lalu untuk target table kita beri nama date_dim. Clear enable chase. Untuk field in stream, ini kita ambil dari sales date. Untuk dimension field juga kita beri nama sales date. Klik tab fields, get fields. Ya, ini adalah tambahan kolom-kolom tanggal yang sudah kita buat. Lalu untuk technical key field kita beri nama date dim ID. Oh ya, untuk tipe dimension update karena data tanggal itu tidak mungkin berubah. Sebenarnya di sini kita ingin menerapkan no change. Tapi karena tidak ada pilihan tersebut, maka ini bisa kita ganti dengan update.
Oke, sekarang kita buat tabelnya. Klik SQL, execute, oke, close, oke. Dan sekarang kita run. Baik, nah data tanggalnya seharusnya sudah tersimpan di MySQL database. Kita bisa cek melalui MySQL Workbench. Oke, date dim sudah ada, terbuka. Nah, di sini terlihat garis pertama itu adalah 1 Januari 2006. Dan kita lihat sampai baris ke 1100 itu adalah 4 Januari 2009. Ya, jadi ada kelebihan beberapa hari setelah tanggal 31 Desember 2008. Jadi tabel date ini mengcover informasi tanggal selama 3 tahun full dari awal 2006 sampai akhir 2008. Nah, misalkan kita ingin menambah data tanggal ini ke 3 tahun berikutnya, maka kita bisa mengenerate 1100 baris lagi, tapi tidak dimulai dari 1 Januari 2006, kita bisa mulai dari 1 Januari 2009 misalnya. Kita akan coba melakukan hal tersebut. Jadi di step yang generate rows, kita lihat di sini bahwa value yang kita generate adalah 1 Januari 2006. Dan ini kita ubah menjadi 1 Januari 2009. Klik OK. Lalu kita run lagi. Kita lihat di step matrix, outputnya terdapat tambahan 1096 baris. Dan kalau kita cek di MySQL Workbench, kita lihat jumlah barisnya seharusnya sudah melebihi 1100. Nah, kita lihat di sini setelah 31 Desember 2008, tabel ini berlanjut ke 1 Januari 2009 dan seterusnya. Ya, ini hingga baris ke 1999 menunjukkan tanggal 22 Juni 2011. Ya, kita naikkan limitnya menjadi 5.000 row. Kita jalankan ulang. Nah, maka terlihat di sini baris terakhir adalah 2196 dan mengcover hingga tanggal 31 Desember 2011 plus tambahan 5 hari di bulan Januari 2012. Oke, kita sudah membuat 5 dimensi dari data penjualan yang kita miliki. Setelah kita menjalankan proses transform untuk semua dimension table, maka baru kita bisa menjalankan proses transform untuk fact table. Jadi sekarang kita akan membuat transform untuk sales fact. Klik file new, transform. Lalu ini kita beri nama sales fact transform. Sales fact ini akan kita buat dari sumber data order CSV. Jika Anda buka file order CSV, maka file ini mengandung informasi transaksi pembelian untuk setiap item. Jadi granularity dari tabel order ini adalah setiap item barang yang terjual untuk setiap barisnya. Di sini kita lihat ada kolom order ID, kemudian order date, lalu customer ID, kemudian order status, order total, sales rep ID, promo ID, line item ID, product ID, unit price, dan quantity. Jadi kolom-kolom di tabel order CSV ini masih menggunakan natural key seperti customer ID, kemudian sales rep ID, promo ID, dan juga product ID. Pada proses transform, natural key ini akan kita tukar dengan surrogate key melalui proses lookup. Kita kembali ke Pentaho. Pertama, kita gunakan CSV file input.
With CSV, tabnya adalah order CSV. File name-nya kita browse ke order CSV, lalu klik get field. Untuk order date, kita ubah tipenya menjadi date, lalu formatnya harus kita sesuaikan dengan format yang ada di file CSV-nya. Di sini kita lihat format date-nya adalah tanggal 2 digit, strip nama bulan, nama pendek, strip tahun 2 digit. Jadi untuk formatnya kita tulis DD, strip MMM, strip YY. Klik OK. Tahap selanjutnya kita akan melakukan lookup ke setiap dimension satu persatu. Tujuan dari lookup ini adalah kita menukar natural key dari setiap dimension yang ada di order CSV dengan surrogate key dari tabel dimensionnya. Jadi untuk melookup ini, kita menggunakan tool yang sama dengan update dimension, yaitu dimension lookup update. Kita tarik konektor dari order CSV. Oke, saya taruh di bawah. Dimensi pertama yang akan kita lookup adalah customer dimension. Jadi stepnya akan saya beri nama lookup customer. Karena sekarang kita hanya melakukan lookup dan tidak mengupdate dimension, jadi pilihan update dimensionnya kita uncheck. Kemudian untuk connection, ini kita buat dulu. Oke. Untuk target table, ini kita browse. Karena tabelnya sudah ada, kita harus browse ke tabel customer dim. Oke. Lalu centang enable chat. Kita cukup mendefinisikan key untuk melakukan join table antara order CSV dengan dimension table. Jadi field in stream-nya ini adalah kolom dari tabel order CSV. Kita pilih customer ID. Yang dimension field ini dari dimension table. Kita pilih customer ID. Oke, lalu technical key field-nya ini kita pilih customer dim ID. Dapat Anda lihat bahwa karena kita hanya melookup, kita tidak perlu membuat table. Jadi tombol SQL di sini juga otomatis disable. Kita klik OK. Selanjutnya yang akan kita lookup adalah sales rep. Kita tarik koneksi dari lookup customer. Nah, ini akan saya beri nama lookup sales rep. Uncheck update dimension, enable chase. Untuk connection, ini karena tadi sudah kita buat ketika kita membuat lookup ke customer, jadi bisa langsung kita gunakan connection, database connection-nya, yaitu salescon. Nah, untuk target table-nya, ini kita pilih dari table sales rep dim. Oke. Untuk field in stream, ini dari tabel order CSV, kita pilih sales rep ID. Sedangkan dimension field ini dari sales rep dimension, ini juga sales rep ID. Technical field-nya adalah sales rep dim ID. Klik OK. Selanjutnya kita look up product dimension. Kita beri nama look up product. Cek update dan enable chat. Kemudian untuk target table kita pilih product dim.
Untuk key di field in stream ini adalah product ID, dan di dimension field ini juga product ID. Technical key fieldnya adalah product dim ID. Oke. Selanjutnya lookup promotion. Kita beri nama lookup promotion. Inject update dimension dan enable chase. Untuk target table-nya pilih promotion dim. Untuk field in stream kita pilih promo ID. Dimension field kita pilih promo ID. Dan untuk technical key field kita pilih promo dim ID. Oke. Dan yang terakhir adalah lookup tanggal. Kita beri nama update date. Cek. Kemudian target table-nya pilih date dim. Untuk key field in stream ini pilih order date. Untuk dimension field ini pilih sales date. Dan technical key field kita pilih date dim ID. Oke. Sekali lagi saya tegaskan bahwa proses lookup ini adalah bertujuan untuk kita menukar natural key dengan surrogate key. Natural key di tabel order CSV itu digunakan untuk menghubungkan tabel tersebut dengan source table, sedangkan di data warehouse kita menghubungkan fact table ke tabel-tabel dimension melalui surrogate key tersebut. Jadi bukan lagi menggunakan natural key-nya. Selanjutnya kita akan membuat fact measures. Kita gunakan tool kalkulator. Ini seharusnya adalah lookup date. Kita tarik connection dari lookup date. Double klik. Di sini kita akan membuat dua macam fact measures. Yang pertama adalah quantity sold. Dan yang kedua adalah dollar sold. Untuk quantity sold, kita gunakan create a copy of field A. Lalu field A-nya diambil dari kolom quantity yang ada di tabel order CSV. Dan ini tipenya adalah integer. Sementara dollar sold, ini kita ambil dari perkalian A dan B. Kolom A-nya itu diambil dari quantity. Dan field B-nya itu diambil dari unit price. Dan ini tipenya adalah number. Klik OK. Sekarang step terakhir adalah untuk menyimpan hasil dari lookup beserta fact measure ke dalam fact table. Untuk membuat fact table kita tidak menggunakan tool dimension lookup, melainkan kita menggunakan tool di output, table output. Tarik connection, double klik. Untuk target table, ini kita beri nama sales fact. Tabel ini belum ada, jadi baru akan kita buat. Lalu klik database field.
centang pilihan Specify Database Field, klik Get Field untuk mendapatkan semua field yang merupakan output dari stream sebelumnya. Nah, kita hapus field-field yang tidak kita perlukan dan kita tinggalkan hanya field order ID, lalu 5 field yang merupakan surrogate key dari dimension table, dan 2 field yang merupakan fact measure. Jadi untuk field-field lainnya, ini bisa kita hapus. Oke, jadi kita punya 8 field di sini, 1 field yang merupakan degenerate dimension, dan 5 field yang merupakan surrogate ID untuk menghubungkan fact table dengan dimension table, serta 2 field yang merupakan fact measure, yaitu quantity solved dan $solved. Klik SQL, lalu klik execute untuk membuat fact table, klik close. Oke, kita coba jalankan proses transform untuk fact table ini. Kita cek di step matrix. Untuk step tabel output, di sini menghasilkan output 663 records sesuai dengan jumlah records yang ada di tabel order CSV, dan ini semuanya ditransform ke sales fact table yang ada di MySQL. Kita bisa cek isi sales fact melalui MySQL Workbench. Oke, jadi data yang tadi kita lihat di order CSV sekarang sudah ditransform ke sales fact di MySQL ini. Namun kolom-kolom yang digunakan adalah surrogate key, bukan lagi menggunakan natural key. Selanjutnya kita lihat apa yang akan terjadi terhadap tabel ini ketika terdapat tambahan transaksi di data source-nya. Silakan Anda buka file orders new CSV. Jadi di tabel ini mengandung hanya 18 transaksi baru yang akan kita transform juga ke tabel sales facts yang ada di MySQL. Untuk mentransform data transaksi baru, kita klik order CSV dan kita ganti filesnya menjadi orders new. Oke. Lalu kita run kembali. Kita klik step matrix, dan di sini kita lihat di table outputnya itu hanya ada 18 saja, sesuai dengan jumlah data yang ada di file order new CSV. Berbeda dengan dimension table, di mana jika kita menjalankan proses transform secara berulang, selama tidak ada perubahan yang terjadi di data source, maka tidak akan ada data baru yang ditransform. Tapi untuk fact table ini, kita menggunakan tool table output. Jadi jika proses transform ini kita jalankan secara berulang menggunakan data yang sama, maka data tersebut akan dianggap data baru dan akan ditambahkan ke tabel sales facts yang ada di MySQL, sehingga jumlah recordnya akan terus terakumulasi. Demikianlah tutorial dari saya untuk proses ETL dengan Pentaho ini. Semoga bermanfaat. Jika Anda merasa terbantu dengan video saya ini, silahkan klik like-nya agar saya mengetahui bahwa video ini sudah membantu Anda. Jika ada kritik dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.